Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Mardiwati di Komodo. Kali ini saya ingin membuat banner. Jadi ini adalah contoh banner laundry. Namun di sini yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Jadi misalnya ini logo ini adalah saya download di internet untuk saya buat menjadi sebuah spanduk, di mana di sini saya membutuhkan beberapa item. Saya butuh logo mesin cuci, kemudian gambar tumpukan baju. Namun kalau kita mendownload gambar di internet, terkadang kita mendapatkan file yang seperti ini, jadi masih ada blok putih di belakangnya, sehingga kita tidak bisa langsung mengaplikasikan atau langsung menaruh di dalam area desain kita. Di sini saya biasanya menggunakan selain menggunakan CorelDRAW, saya menggunakan juga Photoshop, dan saya akan tunjukkan bagaimana cara crop background seperti ini dengan simple di Photoshop. Oke teman-teman, saya tunjukkan ya. Kita ambil dulu gambar mesin cuci ini. Saya di sini mengcopy, kemudian silahkan buka aplikasi Photoshopnya. Saya gunakan di sini Photoshop 7. Kemudian setelah itu silahkan dibuka lembar kerja baru, new. Di sini akan muncul beberapa perintah, termasuk ukurannya. Saya menggunakan di sini sesuai dengan area gambar yang saya mau buat. Jadi biasanya kalau kita copy dari Corel, di sini langsung muncul custom ukuran yang kita pakai. Kemudian jangan lupa di bagian bawah ada tulisan transparan, kemudian ada background color. Silakan dipilih transparan, jangan dicentang yang background color ya, transparan. Kemudian oke. Setelah muncul seperti ini, silahkan paste, Ctrl V seperti ini. Jadi kalau tadi di Corel kita Ctrl C atau copy, ini Ctrl C, kemudian kita bawa ke Photoshop. Setelah buka lembar kerja, silahkan Ctrl V. Kemudian setelah itu silahkan ambil di toolbar Photoshop, di sebelah kiri ada tulisan Magic Wand Tools. Jadi gambarnya seperti tongkat ya, tongkat ajaib. Silahkan diklik, kemudian teman-teman klik di area gambar yang akan kita crop. Misalnya ini, saya perbesar dulu. Ini, jadi ini adalah background yang akan kita crop. Caranya silahkan klik seperti ini, kemudian di delete, diklik lagi. Hati-hati jika seperti ini, karena areanya berarti di sini akan masuk. Jadi jika seperti ini kita pakai dulu lasso tool. Silakan dipilih, kemudian kita perbesar di area gambar. Di sini kita crop sedikit seperti ini. Silahkan ikut teman-teman. Ini kemudian kita delete. Boleh juga teman-teman menggunakan erase tool. Silahkan diklik, kemudian kita klik pelan-pelan saja. Jadi ini cara simple ya untuk menggunakan Photoshop. Jadi saya tidak terlalu mahir di Photoshop, tapi kadang-kadang saya menggunakan Photoshop jika ada gambar yang ingin saya crop. Kemudian kita ambil lagi Magic Tool ya, ini Magic Wand Tool. Kemudian klik lagi. Kemudian setelah itu kita tinggal delete. Kemudian yang bagian ini kita juga delete. Coba kita lihat tampilannya. Jika sudah seperti ini, berarti semua backgroundnya sudah hilang. Berikutnya tinggal kita save, atau boleh teman-teman tutup. Kemudian di sini akan muncul kotak dialog. Silahkan tekan yes. Kita simpan dulu di lembar, di folder yang sudah kita siapkan. Di sini saya simpan di picture. Video ya.
Terserah teman-teman mau simpan di mana. Kemudian silahkan diberi label di sini supaya mudah kita mengingatnya. Misalnya mesin cuci. Kemudian kita save. Coba kita masuk lagi di CorelDRAW. Kemudian coba kita import gambar yang sudah kita save tadi. Import. Kita cari filenya. Tadi kita simpan dengan nama mesin cuci ini. Silahkan diimport, kemudian kita taruh di dalam lembar kerja. Maka tampilannya sudah seperti ini. Jadi jika sebelumnya ini masih ada backgroundnya, setelah kita crop di Photoshop, maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita delete saja yang mesin cuci yang masih ada backgroundnya ya, delete. Dan ini sudah siap kita pergunakan. Jangan lupa jika selesai di crop di Photoshop dan kita bawa masuk di CorelDRAW, silahkan di bitmap. Kemudian convert to bitmap. Di sini resolusinya jadikan 450 dpi. Jangan lupa dicentang transparansi background. Oke. Maka di sini akan terjadi perubahan, gambarnya lebih tajam dibandingkan gambar yang sebelumnya. Next, kita akan crop gambar yang ini. Jadi ini masih ada background putihnya. Sama. Langkahnya adalah silahkan di copy saja. Copy, kemudian kita masuk lagi di Photoshop. Tekan Ctrl New di layar di keyboard, kemudian jangan lupa transparannya dicentang. Oke. Kemudian setelah itu silahkan tekan Ctrl V di keyboard, maka gambarnya sudah masuk di lembar kerja. Sama dengan langkah yang sebelumnya, kita akan tekan di sini menggunakan Magic Wand Tool. Kemudian kita juga akan mempergunakan Erase Tool. Erase Tool ini saya pergunakan jika misalnya di gambar yang akan kita crop ini ada gambar atau warna yang lebih mudah seperti ini. Biasanya kalau kita langsung menggunakan Magic Tools, maka seluruh warna yang putih dan yang mudah seperti ini akan tercrop. Sehingga kita harus memberi batasan dulu di area sini supaya ini tidak hilang. Jadi saya menggunakan di sini Erase Tool. Erase Tool, kemudian kita zoom di area yang akan kita crop. Ini hati-hati ya, silakan di perlahan-lahan saja seperti ini. Kita mainkan mouse ya. Kemudian ini sedikit kita crop. Berikutnya kita coba perkecilkan gambar. Kemudian kita coba klik lagi Erase Magic Wand toolnya. Kemudian kita klik seperti ini. Jadi ini sudah bisa langsung kita delete saja jika sudah tidak masuk di area gambar ya. Silahkan di delete. Seperti ini, maka background dari gambar ini sudah hilang, dan kita silahkan tutup lagi di sudut ini. Kemudian kita save, yes. Di sini kita tulis misalnya baju, save. Oke, kita masuk lagi di CorelDRAW dan kita lihat perbedaannya. Silahkan tekan import, kemudian kita cari lagi gambar yang sudah kita crop tadi, baju. Wah, ini silakan diimport dan kita masukkan ke lembar kerja. Oke, seperti ini. Dan gambar ini yang sebelumnya yang kita akan crop, kemudian ini adalah hasilnya. Jadi sudah bisa kita pergunakan. Oke, berikutnya kita delete dulu gambar yang pertama. Dan ini sudah bisa kita pergunakan. Jangan lupa di bitmap, convert to bitmap, dan 450 dpi. Oke. Sampai di sini tinggal kita mengatur posisi mesin cucinya. Teman-teman bisa melihat di sebelah ya sebagai acuan. Dan kita ketik
OA. Zoom dulu, kemudian ini kita break apart, Ctrl K untuk memisahkan tulisan. Jika ada dua tulisan yang kita ketik, jadi memisahkan antara paragraf itu menggunakan Ctrl K. Tinggal kita mengatur pengaturan hurufnya, kemudian ini kembali ke masing-masing desainer yang menurut mereka bagaimana menariknya sebuah desain. Tinggal memainkan saja warna. Oh ya, jadi jika kita zoom di sini, untuk tulisan ini saya beri warna biru. Kemudian untuk listnya di sini saya beri warna putih. Caranya silahkan tekan F12, kemudian di sini kita tentukan berapa ketebalan garis yang kita inginkan. Di sini saya mengetik 3, kemudian untuk warnanya kita beri warna putih. Oke. Jangan lupa di bagian cornernya kita robah, kita centang yang kedua ini, kemudian behind fill-nya juga, kemudian kita oke. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut, kita akan percantik tulisan OA-nya, OA Laundry. Ini. Kemudian di sini kita akan menggunakan dua warna. Kita pergunakan di sini interaktif fill tool-nya. Silakan dibuat seperti ini. Kemudian untuk warna di sini kita jadikan biru tua. Kemudian di sini kita rubah menjadi biru muda. Jadi seperti itu cara menggunakan perpaduan warna. Kemudian kita akan berikan garis putih di pinggirnya supaya warnanya lebih hidup ya. Caranya seperti yang tadi, tekan F12. Kemudian di sini kita rubah menjadi 4 dan garisnya warnanya kita beri warna putih. Jangan lupa cornernya kita centang yang kedua, behind fill-nya juga. Kemudian oke. Seperti ini. Jika teman-teman merasa garisnya masih tipis, boleh kita tambahkan lagi. Di sini saya rubah menjadi 6. Kita ketik 6. Oke. Ini kita rubah jadi 6. Oke. Oke, seperti itu dan garisnya sudah lebih tebal. Berikutnya kita akan mengatur tulisan ini, pakaian di jenis laundry yang diterima ya. Pakaian kita bold dulu. Kemudian untuk pakaian ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Caranya silahkan di Ctrl K atau break apart, Ctrl K ya. Boleh juga teman-teman pilih di arrange. Di sini ada tulisan break artistic text. Ini Ctrl K. Kemudian semua tulisan ini sudah berpisah. Kita bisa mengaturnya. Kita group ini. Kemudian kita arahkan. Kita group dulu ya. Ctrl G. Kemudian tulisan yang ini juga kita Ctrl G. Kemudian kita atur posisinya. Untuk logo baju ini kita boleh perkecil sedikit. Kemudian kita atur. Kita buat center, top, apply, close. Kemudian kita akan beri warna supaya lebih menarik, warna merah. Dan jangan lupa untuk garis pinggirnya kita beri warna juga supaya lebih hidup ya. Silakan F12. Kemudian di sini kita tentukan ketebalan garisnya, misalnya kita beri 2. Kemudian kita
beri warna di colornya putih. Jangan lupa corner dan behind fill-nya dicentang. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi. Logonya mungkin lebih kecil ya, seperti ini. Laundry kita bisa lebih perbesar, kemudian kita arahkan ke bawah sedikit. Jadi mendesain spanduk atau baliho itu kembali lagi ke individunya, senangnya seperti apa. Kemudian di sini ada tulisan melayani cuci satuan dan kiloan. Kita akan buat, pertama-tama kita buat dulu background merah dan hijau itu. Kita pilih rectangle tool, kemudian kita arahkan ke sini. Kita naikkan dulu tulisan ini supaya tidak mengganggu. Kemudian ini di sudutnya kita akan lengkungkan dengan menggunakan shape tool. Kemudian kita klik seperti ini. Kemudian ini kita trim ya. Silakan tekan kotak yang ini, kemudian dengan background yang hijau ditekan dengan menekan shift ya. Kemudian silakan dipilih trim. Maaf, bukan trim, tapi kita pilih interset seperti ini. Maka secara otomatis kotaknya sudah menyatu, tinggal kita beri warna merah seperti itu ya. Kemudian sama halnya dengan yang berikutnya, yang warna hijau kita buat seperti itu. Kita naikkan lagi ini, dan di sini kita bisa perpanjang lagi seperti ini. Kemudian kita tekan lagi kotak ini dengan kotak yang besar, kemudian tekan interset, maka secara otomatis kotaknya sudah terpotong. Ini ya, kita bisa beri warna lagi hijau, kemudian kita ketik lagi. Oke, jika sudah diketik, tinggal kita akan atur penempatan hurufnya. Kita zoom dulu di sekitar ini. Kemudian kita perkecil sedikit, dan kita pisahkan dulu tulisan ini antara tulisan pertama, kedua, dan ketiga dengan cara menekan arrange break artistic. Maka tulisan ini sudah terpisah. Kemudian tinggal kita arahkan ke sini, bisa diperkecil. Demikian juga dengan delivery di sini. Kemudian antar jemput kita atur di sini ya. Kita akan memposisikan di tengah. Caranya tekan tulisannya, kemudian tekan kotak, kemudian di atas akan muncul align and distribute. Silahkan tekan center, apply, close. Demikian ini kita beri warna putih, dan kita akan centerkan posisinya. Tekan center, apply, close. Kemudian untuk delivery-nya kita beri juga tulisan warna putih. Silahkan dirata tengahkan ini. Center, apply, close. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa paham ya. Kemudian kita akan memasukkan background di spanduknya. Saya sudah mendownload tadi background. Di sini saya akan menggunakan warna pink. Kita silahkan copy, kemudian kita masukkan ke lembar kerja, Ctrl V atau paste seperti ini. Kemudian bagaimana cara memasukkan background ini ke dalam lembar kerja atau ke dalam desain kita ini? Caranya silahkan
kita siapkan dulu seperti ini. Kemudian pastikan gambar ini tidak dalam keadaan grup. Kemudian untuk background ini silahkan diklik, kemudian ambil di bagian atas efek, kemudian pilih power clip, place inside container ya. Jadi silahkan diperhatikan ini. Kemudian kita klik dan arahkan ke dalam kotak, silahkan diklik. Maka secara otomatis backgroundnya sudah masuk ke dalam kotak. Tinggal kita akan atur posisinya. Misalnya untuk mengatur backgroundnya silahkan diklik di kotak ini, kemudian klik di sebelah kanan mouse. Di sini ada muncul tulisan edit content. Teman-teman bisa mengedit posisinya. Misalnya ini kita kasih pas dengan gambar. Kemudian boleh kita rubah ini ke sini. Jika sudah selesai diedit, silahkan finish seperti ini. Ini boleh kita beri warna atau hilangkan warnanya. Ini jika kita rasa warnanya tidak hidup, boleh kita rubah misalnya jadi kuning, garisnya hitam. Dan ini misalnya kita beri warna merah, kemudian di dalamnya kita beri kuning. Jadi mendesain sebuah spanduk kembali ke pribadi masing-masing. Kita bebas untuk mengatur dari mulai fontnya, kemudian warnanya, tapi kembali lagi harus menarik supaya enak dibaca. Jadi desain juga tidak boleh asal taruh-taruh seperti itu tulisan, gambar, tapi kita mengaturnya supaya kelihatannya menarik. Seperti ini, kurang lebih ini hanya contoh sederhana saja. Ini saya rubah hurufnya menjadi kapital. Oke. Silakan terjemah. Oke teman-teman, seperti ini desain yang saya buat. Gambar acuan yang di samping dengan gambar yang saya buat memang tidak sama. Sengaja saya buat seperti ini karena ini hanya sebagai contoh buat teman-teman yang lagi belajar Corel Draw, bahwa mendesain seperti ini kurang lebih ya. Ini hanya contoh simpel saja. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak tutorial desain spanduk ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Dan bagi teman-teman yang lagi belajar Corel Draw, silahkan ikuti channel saya Mardiwati di Komodo, karena di channel ini saya akan berbagi tutorial-tutorial seputar desain di percetakan. Terima kasih, saya tutup tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.